Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 20 Agustus 2024 ya, hari Selasa tentunya. Update penelusuran daripada video yang sebelumnya, dimulai dulu dari segi indeks dolar time frame H4. Untuk pergerakan time frame H4 ini untuk indeks dolar itu sudah mampu melewati support 2 weekly atau yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten juga, dan di sini juga terjadi zona supply baru. Kemungkinan kalau misalkan harga ini berlanjut turun, ada potensi mungkin akan mengambil zona sebagai overnya sebagai minggu ini yang berada di 101.400 sampai dengan 101.14 sebelum terkoreksi lebih tinggi. Tetapi harga ini ketika melewati level area tersebut ini enggak secara signifikan langsung drop ke bawah ya, jadi hati-hati. Yang saya khawatirkan kalau misalkan malam ini harga tidak mampu balik di atas 102.00 sebagai physical price levelnya atau sebagai level area resistennya itu berada di 101.92, ada kecenderungan ini akan lanjut ke bawah dulu menuju 101.400. Batas maksimal sebagai pantau untuk minggu ini adalah 101.14. Selanjutnya adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold sebenarnya untuk di outlook kemarin itu kan planning ada sell, kemungkinan ada 3 level area yang mesti diantisipasi setelah terjadi konfirmasi yang valid. Kalau kita lihatin dari 3 level ini, zona yang pertama ini dijebol, tetapi sebelum jebol di level area tersebut sebenarnya di sini juga ada candle bullish engulfing, dan di sini di kanannya itu ada 3 candle ya. Ini kalau kita lihatin dari segi time frame H1 mungkin kelihatan flagnya. Untuk pergerakan saat ini itu harga sudah mampu melewati level area 2425 sebenarnya atau sebagai physical price levelnya. Kemudian level batas atas, kalau misalkan dua area ini gagal menahan pergerakan ketika kedorong ke atas, itu sebenarnya batas maksimal untuk cari ancang-ancang setup sell setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid. Tentunya itu level terakhir untuk pantaunya adalah di 2531 sampai dengan 2538. Kalau kita lihatin dari segi time frame satunya pun harga ini juga masih belum ada tanda-tanda terkoreksi ke bawah, jadi hati-hati aja. Untuk planningnya ada sedikit perubahan karena ini hari Selasa ya. Untuk levelnya ada tambahan lagi di hari Senin. Saya tarik dulu dari segi daily-nya. Kalau dilihatin dari level daily, harga itu ketika bergerak ke atas ya, melewati level area 2503, kemudian di atas resisten 2 daily itu berada di 2515, kemudian resisten 3 dan 4 sebagai batasan overnya itu di kisaran level area 2525, dan resisten 4 itu berada di 2531. Jadi untuk saat ini gold itu sudah memasuki level area overnya sebagai batas pantau maksimal daily, diperuntukkan dari tanggal 20 saat ini ya sampai dengan selesainya batas maksimal adalah hari Jumat menjelang penutupan market. Cuman kalau kita lihatin dari segi overnya, dari segi daily, pergerakan dari awal sampai dengan overnya 2525 sampai dengan 2531 itu kurang dari 1 hari sudah mampu dicapai. Jadi sedikit hati-hati di antara 2525 sampai dengan 2531, karena di level area 2531 ini juga menumpuk dengan zona pantaunya sebagai batas maksimal planning ancang-ancang cari setup sell di antara 2531 sampai dengan 2538. Sebenarnya untuk planning saya pribadi, saya masih wait and see, tetap cari ancang-ancang setup sell, memanfaatkan koreksinya sebelum cari ancang-ancang setup buy-nya. Tetapi karena level area daily-nya ini sudah jadi dan sudah bisa ditarik, untuk hari ini zona pantau atas itu berada di kisaran 2525 sampai dengan 2531 terlebih dahulu, atau zona yang diblok biru di sini. Tetapi kalau misalkan mampu melewati level area tersebut, pergerakan untuk gold kemungkinan nggak jauh-jauh di antara 2538 kalaupun ada kenaikan secara signifikan sebelum melanjutkan ke bawah kembali ya. Jadi untuk gold ini saya lebih prefer mungkin sedikit menunggu untuk malam ini, kurang lebih di kisaran antara jam 8 malam sampai dengan jam 10 malam nanti, mampu atau tidak untuk gold ini sedikit kedorong ke atas. Tetapi kalau misalkan itu nanti kedorong ke atas, level area pantaunya itu di kisaran level area 2531 kurang lebih, baru nanti ada potensi konfirmasi pembalikan arah yang valid, harga bergerak balik di bawah 2525 atau tidak. Kalau misalkan itu terjadi, kemungkinan planning sell saya mungkin yang pertama ini akan saya buka di kisaran level area tersebut. Tentunya kalau misalkan harga kedorong ke atas setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid, mungkin planning sell saya mungkin di sedikit di bawahnya 2525, tetapi dari segi jarak stop loss
Saya lebih prefer untuk jarak stop lossnya itu berada di 2540 karena ini setup untuk swing ya, ruang gerak sekitar 175 pip. Tetapi dari segi targetnya itu mungkin saya akan pentokin sekalian. Kalau dari segi daily-nya, support 3 dan support 4 itu bertumpuk di level area pivot weekly yang berada di kisaran level area 2486. Kemungkinan untuk batas maksimal targetnya dengan memanfaatkan koreksinya dari segi swingnya, mungkin untuk minggu ini saya akan langsung nargetin di 2466 atau 2465 ya, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Meskipun peluang untuk gold ke sana itu masih kecil, tetapi saya tetap mempertahankan dulu. Kalaupun planning buy sekarang, pertanyaannya adalah harga ini untuk saat ini masih ada di pucuk dan belum ada koreksi yang ideal untuk ancang-ancang cari setup buy kembali. Kalaupun mau buy sekarang, pertanyaannya adalah stop lossnya mau taruh di mana. Itu aja sih. Kalaupun ditaruh di level area 2514 dengan volatility dengan gold saat ini yang sangat besar, ini akan mudah disabet sebelum harga ini lanjut ke atas kembali. Jadi saya lebih prefer kalaupun mau cari ancang-ancang setup buy, setidaknya harga ini mau koreksi minimal di kisaran level area sedikit di bawahnya 2500, kemungkinan planning buy akan ada lagi. Tetapi kalau misalkan harga ini masih bergerak di atas 2525, kalau menurut saya, untuk planning saya pribadi, mungkin saya akan wait and see, cari ancang-ancang setup sell dengan zona pantaunya di antara 2525, itu zona pantau yang pertama. Zona pantau yang kedua adalah 2531, batas maksimal adalah 2538. Mana yang valid sesuaikan dengan planning ataupun analisa rekan sendiri ya. Jadi untuk saya pribadi, saya tinggal menunggu aja. Kalaupun kedorong ke atas, ini nanti saya akan pantau di kisaran level area 2531. Ada konfirmasi pembalikan arah yang valid atau tidak, entah itu doji hammer atau bearish engulfing atau konfirmasi pembalikan arah yang lainnya yang mengidentifikasikan akan terjadinya koreksi. Tetapi dari planning sell-nya, kemungkinan setelah harga mampu bergerak balik di bawah 2525, kemungkinan saya baru masuk ke market. Saya tidak ngincer harga paling atas yang saya khawatirkan sebelum terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid. Ketika harga ini menyentuh level area 2531, kalau misalkan entry sell di kisaran level area tersebut tanpa adanya konfirmasi yang valid, yang saya khawatirkan ini nanti spike ke atas dengan cepat baru pelan-pelan ngerambat ke bawah. Ini yang saya antisipasi untuk hari ini sampai dengan besok. Cuman untuk planning sell kemungkinan saya akan menunggu dulu di antara jam 8 sampai dengan jam 10 nanti malam ya, sudah bisa digunakan atau tidak. Kalau misalkan belum bisa digunakan ya mungkin saya akan menunggu di keesokan harinya di tanggal 21 ya. Jadi hati-hati, meskipun gold ini sudah mampu membuat ATH baru lagi, yang ATH barunya history high tertinggi itu berada di tanggal 17 kemarin menjelang penutupan market, tetapi untuk hari Selasa ini gold itu sudah mampu membuat ATH baru dengan harga tertinggi saat ini tuh di kisaran level area 2527 pembulatan. Jadi hati-hati, untuk saat ini belum ada konfirmasi pembalikan arah yang valid. Planning sell masih off, masih belum bisa digunakan. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD kalau kita lihatin dari segi time frame H4, harga ini sudah mampu mencapai level area resisten kedua weekly yang berada di 1.3012. Akankah di level area tersebut terjadi potensial koreksi atau melanjutkan perjalanan ke atas menuju batasan pantau overnya yang berada di 1.3111 sampai dengan 1.3160? Nanti kita lihatin aja. Tetapi untuk saat ini harga ini juga sudah mampu membentuk zona demand baru atau zona yang saya block orin. Kalau misalkan harga tidak mampu melewati batas bawah sebagai demandnya yang berada di 1.2972, ada kecenderungan untuk GBP USD ini mungkin akan melanjutkan perjalanan ke atas kembali. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame H1, sebenarnya kalau ini digunakan untuk planning buy ya untuk saat ini, dikarenakan harga sudah mampu bergerak di atas 1.3012 sebagai R2 weekly, tetapi ini rawan terkoreksi sebelum melanjutkan perjalanan ke atas kembali. Kalau mau buy sekarang, pertanyaannya adalah dengan risiko stop loss sedikit di bawah demand, ruang gerak sekitar 45 sampai dengan 50 pip. Pertanyaannya adalah berani atau tidak dengan risiko tersebut. Tetapi dari segi target itu ruang gerak sekitar 95 pip berada di 1.3111 atau sebagai resisten 3 weekly. Cuman kalau misalkan ini nanti sedikit kedorong ke bawah mendekati level area zona
demand-nya, tentunya ini lebih ideal untuk menekan stop loss kurang lebih sekitar di bawah 35 pip, tetapi dari segi targetnya naik menjadi 110 pip. Jadi mana yang valid silahkan pilih sendiri. Cuman kalau untuk saya pribadi, alokasi lot mending dipecah menjadi dua. Kalaupun mau entry sekarang di sini sebenarnya sih nggak masalah, tetapi gunakan 50% terlebih dahulu, kemudian manfaatkan sisa jatah untuk lotnya ketika terkoreksi. Selama batas demand tidak dijebol, baru nanti tinggal tunggu aja ketika harga nanti terkoreksi dan selesai koreksinya. Dari segi time frame kecil bisa cari di atas level area 1.2985, kurang lebih di kisaran level area tersebut, untuk nekan risiko agar ketika terjadi perubahan planning, untuk stop lossnya ini tidak besar-besar ya. Jadi untuk GBP USD planningnya adalah buy, mau masuk sekarang atau nunggu koreksinya, keputusan ada di masing-masing. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan ya. Jadi saya lebih prefer mungkin mecah lot ini lebih ideal daripada full lot di sini, kemudian terkoreksi ke bawah karena stop loss tentunya itu akan full karena risiko stop lossnya ya. Kecuali kalau misalkan dipecah, kalau misalkan masuk sekarang separuh dan separuhnya di bawah terjadi potensial koreksi, tentunya itu akan bisa lebih nekan untuk resiko stop lossnya. Selanjutnya untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD status ini juga sama. Ini sebenarnya sih sideways dari segi time frame kecilnya, tetapi harga masih belum mampu bergerak di atas resisten kedua weekly. Untuk saat ini hati-hati, masih ada kecenderungan untuk Euro USD ini bergerak ke atas, tetapi di antara level kurang lebih 1.1072 sampai dengan 1088 ini adalah sideways-nya dari segi time frame kecilnya. Cuman ini bisa dimanfaatkan kalau misalkan digunakan untuk trade breakout-nya, dengan catatan buy stop ya. Ini opsinya lebih ke buy stop-nya. Kalau misalkan harga mampu bergerak di atas resisten kedua weekly 1.1093, tentunya ini lebih ideal kalau misalkan digunakan untuk planning buy, dengan stop loss itu ruang gerak sekitar 30 pip, tetapi dari segi targetnya itu ruang gerak sekitar 65 pip, berada di resisten 3, tentunya ini lebih ideal. Cuman kalau mau masuk sekarang, yang saya khawatirkan sebelum harga kedorong ke atas lebih tinggi, dia spike dulu ke bawah baru pelan-pelan melanjutkan perjalanan ke atas. Jadi planningnya adalah buy, tetapi ini masih belum bisa digunakan. Selanjutnya AUD USD, pergerakan untuk AUD USD ketika dia jebol di level area resisten kedua weekly yang berada di 0.6710 ya. Harga ini terkoreksi ke bawah tetapi tidak mampu menyentuh level area tersebut dan harga bergerak balik ke atas. Tentunya kalau misalkan dijadikan planning buy sekarang, ini lebih rawan daripada GBP USD ataupun Euro USD dikarenakan harga sudah berada di tengah-tengah. Kalau misalkan mau ngambil buy untuk AUD USD, setidaknya untuk stop loss itu lebih ideal berada di support pertama daily yang berada di 1.0 yang ada di 0.6719 ya, atau di sini kan juga ada rally, base rally atau zona demand dengan batas bawahnya itu sebenarnya di kisaran level area 0.67200-an sebagai batas bawah. Cuman kalau mau buy sekarang, pertanyaannya adalah dengan risiko stop loss ruang gerak sekitar 25 pip ini berani atau tidak, tetapi dari segi targetnya 1:1 ruang gerak sekitar 27 pip, atau kalau mau nargetin yang berada di sedekat mungkin dengan resisten 4 weekly-nya itu ruang gerak sekitar 55 pip, tetapi saya tidak menyarankan langsung dipasin di sini ya. Mending taruh di kisaran level area 0.6784 ruang gerak sekitar 46 pip. Tentunya ini lebih ideal ya kalau mau masuk ke sekarang. Tetapi kalau misalkan menunggu koreksinya selama batas 0.67200 tidak dijebol ke bawah, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah yang valid baru masuk ke market. Planning adalah buy, tentunya ini lebih ideal untuk planning buy AUD USD untuk minggu ini ya. Kemudian untuk USD CAD planning sell ini nggak ke trigger, ini saya hapus dulu. Kita lihatin dulu dari segi time frame 4-nya. Pergerakan untuk time frame 4, harga ini sudah memasuki batas overnya sebagai support 3 dan 4 weekly yang berada di 1.3607 sampai dengan 1.3587. Kalaupun misalkan level area support 4 ini dijebol, rawan terjadi potensial koreksi sebelum USD CAD ini melanjutkan perjalanan ke bawah kembali. Untuk saat ini planning buy ataupun sell ini tidak bisa digunakan. Kalaupun sell, targetnya ini terbatas. 1.3587 ini sebagai target maksimal sebagai support 4, dan di sini pun rawan terjadinya potensial koreksi ke atas sebelum melanjutkan perjalanan ke bawah kembali. Jadi hati-hati untuk USD CAD. Untuk planning buy ataupun sell ini masih belum bisa digunakan. Kalaupun mau buy sekarang, yang saya khawatirkan
level area support ini nanti akan dijebol menuju 1.35800 sampai dengan 1.3575 setelah jebolnya support 4 baru koreksi dan lanjut ke bawah. Ini yang saya katakan, mending tunggu kalau misalkan ini kedorong ke bawah, mending sekalian ke bawah, baru nanti ketika harga bergerak balik di atas support 3 weekly yang berada di 1.3607 baru kalau mau ancang-ancang cari setup buy, memanfaatkan koreksinya dengan target 1.3645 tentunya lebih ideal untuk ancang-ancang cari setup buy ya. Kecuali untuk hari ini harga tidak mampu jebol di level area 1.3587, ada potensial mungkin akan koreksi ke atas dulu sebelum melanjutkan perjalanan ke bawah kembali. Selanjutnya adalah untuk USD Swiss. Pergerakan untuk USD Swiss, harga juga sudah berada di tengah-tengah antara support pertama weekly sampai dengan support kedua weekly, atau support pertama weekly yang berada di 0.8638 ini berubah fungsi sebagai level area resisten, dan di sini juga membentuk level area zona supply baru. Tetapi karena harga saat ini berada di tengah-tengah, jadi ini masih belum bisa digunakan untuk ancang-ancang cari setup buy ya, ataupun sell. Kalau misalkan sell ini mending idealnya adalah tunggu koreksi dari segi time frame kecilnya, ketolak di level area 0.8638 baru sell di level area tersebut dengan target di bawah. Sebenarnya sih nggak masalah. Hati-hati di kiri support kedua weekly ya, di sini juga ada zona demand kalau diperkecil, dan di sini juga ada bekas support resisten. Kalau misalkan saya tandai untuk level area batas pantau malam ini, kalau misalkan USD Swiss ini kedorong ke bawah adalah zona yang di blok biru ini dengan batas bawah 0.85600 kurang lebih di kisaran level area tersebut. Untuk planning buy ataupun sell ini masih belum ada, kecuali USD Swiss ini kedorong ke bawah, ketolak di level area support kedua weekly, dan ada konfirmasi pembalikan arah yang valid, tentunya bisa digunakan memanfaatkan planning buy. Konteksnya adalah koreksi dari segi time frame kecil, tentunya sih nggak masalah. Dari segi stop loss itu ruang gerak sekitar 25 pip, tetapi dari segi targetnya itu ruang gerak sekitar antara 50 sampai dengan 60 pip, tentunya sih nggak masalah. Baru nanti kita lihatin progresnya di sini di 0.8638 ada konfirmasi pembalikan arah untuk meneruskan perjalanan ke bawah kembali atau tidak. Kalau misalkan ada, mungkin blinding sell akan ada lagi di kisaran level area tersebut. Cuman ini sementara masih belum bisa digunakan. Kalau misalkan harga tidak mampu bergerak balik di atas 0.8638 dan sebagai zona supply-nya dengan batas atas 0.8664, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, baru planning sell bisa digunakan dengan batas overnya 0.8500 sebagai physical price levelnya, 120 sebagai TP-nya, untuk stop loss kurang lebih sekitar 50 pip, tapi ini masih belum bisa digunakan. Terakhir adalah untuk USD Yen. USD Yen ini sesuai dengan planning ya, sebenarnya ini saya perkecil dulu dari segi time frame 1. Untuk sell kemarin itu kan sebenarnya memanfaatkan potensial terjadi koreksi ya. Kalau misalkan ketolak di zona yang di blok abu-abu ini, kemungkinan referensi sell akan ada lagi, dan tentunya ini sudah aktif. Ini saya perkecil dulu. Untuk rekan-rekan yang dapat harga di 147.300an lah kurang lebih, atau di atasnya 147, tentunya sih nggak masalah. Untuk stop loss sebenarnya sudah bisa dimajukan karena harga ini sudah mampu bergerak balik di bawah support pertama weekly, atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten ya, sedikit dimajukan, tentunya sih nggak masalah. Tetapi dari segi targetnya untuk TP1 hati-hati, TP1 itu berada di 144.95. Saran saya sih taruh aja di physical price levelnya yang berada di 145. Sebenarnya untuk TP1 di situ nggak masalah. Kalau misalkan saya ukur di level area 145 itu ruang gerak sekitar 230 pip. Untuk TP2 baru kalau mau pentokin di kisaran level area 144 sampai dengan 143.300, tentunya sih nggak masalah. Jadi untuk USD Yen saat ini planning sell sudah aktif, cuman rekan-rekan kalau mau masuk sekarang, selama harga tidak mampu bergerak balik di atas 146.62 ya, pembulatan tentunya sih nggak masalah. Tetapi hati-hati, ini rawan spike ke atas. Kalau misalkan saya gambar, kalau misalkan sell sekarang, tentunya dengan risikonya kalau kurang lebih, kalau misalkan saya ukur ya, setidaknya berada di tengah-tengah ruang gerak sekitar 70 pip. Tetapi dari segi targetnya sama, untuk TP1 itu 135 pip, TP2 itu sama, kurang lebih berada di support 3-nya, ruang gerak cuma ada 300 pip. Mana yang valid sesuaikan dengan analisa masing-masing ya. Oke, mungkin untuk update malam ini ya, diperuntukkan tanggal 20 sampai dengan tanggal 21 besok. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.